Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofan Ruliawan, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 5 Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dilihat dari kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Selain itu, bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sesuai dengan kodrat zaman, maka pendidikan saat ini harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Yang ketiga adalah asas trikon. Asas trikon yang pertama adalah kontinu, yaitu pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, yaitu pengembangan dilakukan dengan mengambil sisi baik dari beberapa metode pembelajaran, bahkan praktik baik dari luar negeri juga perlu dipelajari. Yang ketiga adalah konsentris, yaitu pengembangan pembelajaran harus tetap memberdayakan atau melestarikan kebudayaan masing-masing daerah, karena kebudayaan bisa lestari jika generasi muda mengenal budayanya. Yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Yang kelima adalah menghamba pada murid atau pada anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang pendidik harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Menghamba pada sang anak itu sendiri dapat dimaknai dengan memandang anak dengan rasa hormat, memberi perlakuan sebaik-baiknya, melayani dengan sepenuh hati, dengan menerapkan 3 semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sentulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutmuri Handayani. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengibaratkan proses pendidikan seperti bertani. Petani tidak bisa mengubah kodrat tanaman padi menjadi tanaman jagung, tapi seorang petani bisa merawat atau menuntun dengan cara memupuk, mengolah tanah, atau menyiram, sehingga tanaman padi akan tumbuh subur dan berhasil menghasilkan
padi yang melimpah. Implementasi di sekolah. Sebagai implementasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa serta menuntun sesuai kodratnya, tidak memaksakan anak untuk mahir di semua bidang ilmu, serta menerapkan kegiatan atau pembiasaan yang sesuai dengan sosiokultural setempat, misalnya Sabtu bersih atau sabar, sebagai pembiasaan nilai gotong royong dan peduli lingkungan. Yang kedua, Jumat mengaji dan sholat berjamaah, sebagai pembiasaan nilai-nilai religi. Yang ketiga, senyum salam sapa atau 3S, sebagai pembiasaan menghormati dan menyayangi sesama. Dan yang keempat, permainan tradisional anak, sebagai pembiasaan belajar yang menyenangkan dan cinta budaya daerah masing-masing. Demikian demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.